Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat menyambut bulan suci yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, diterangi cahaya Islam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyib." Sungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina kama amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana telah Ia perintahkan kepada rasul-rasulnya. Kemudian dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasulu, wahai para rasul, kulu min thayyibati, makanlah dari yang baik, wa'mal sholihah, dan kerjakanlah amal soleh." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibatin, makanlah dari yang baik, ma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian." Dan kemudian Rasulullah SAW berceritakan tentang seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan jauh, dia sedang melakukan safar. Rasulullah SAW menjelaskan ciri-cirinya, rambutnya acak-acakan dan berdebu sebab perjalanannya. Kemudian di tengah perjalanan, pria itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit dan berseru, "Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Ia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ia makan dari perkara yang haram, ia minum dari perkara yang haram, pakaiannya haram, ia kenyang dari yang haram. Dan Rasulullah SAW bersabda, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran untuk menjaga diri kita dari perkara yang haram. Karena dalam hadis ini diceritakan bahwa seorang musafir sekalipun yang doanya mustajab sekalipun, jika ia tidak menjaga dirinya dari perkara yang haram, maka doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh dari itu, mari kita lebih teliti lagi dalam menghindari perkara yang haram, agar doa-doa dan amal-amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La yadkhulul jannata jasadu gunya biharamin." Tidak akan masuk surga tubuh yang kemasukan perkara haram. Karena sesungguhnya perkara yang haram itu bukan hanya dilihat dari zatnya saja, tapi bagaimana kita memperolehnya. Benda yang halal bisa berubah menjadi haram jika kita mendapatkannya dengan cara yang haram. Contohnya, makanan yang halal bisa berubah menjadi haram jika kita mendapatkannya dengan cara mencuri atau mengambil hak orang lain. Cap halal tidak cukup untuk memastikan benda itu halal. Kita harus memastikan bahwa benda yang kita gunakan itu halal. Karena sesungguhnya perkara yang haram tidak hanya dilihat dari zatnya saja. Perkara yang halal bisa berubah menjadi haram jika kita mendapatkannya dengan cara yang haram. Contohnya, makanan yang awalnya halal bisa berubah menjadi haram jika kita mendapatkannya dengan cara yang haram seperti mencuri atau mengambil hak orang lain. Cap halal tidak cukup untuk memastikan benda itu halal. Kita harus memastikan proses pembuatan benda tersebut, bagaimana benda itu didapatkan, dan zat dari apa benda itu terbuat. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau perkataan yang kurang mengenakan atau kurang tepat, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.